Jangan sampai masa depan kita ini rusak dengan hal-hal seperti itu. Jangan cuma agak gengsi lah. Kadang-kadang kan anak muda gengsi lah, apalah pengen ikut-ikutan coba itu kan. Ya itu padahal yang menjerumuskan mereka dan cita-cita menjadi jadi kepala desa pengangguran nih. Ya dapat berapa bulan nganggur, adalah kesempatan pencalonan. Unik ya. Akhirnya dengan ridhonya orang tua, istri, keluarga, ya alhamdulillah diberikan kemudahan-kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi, dan di video kali ini saya sudah bersama Kepala Desa Jatimulya. Beliau adalah bisa dibilang Kepala Desa termuda ya di Kecamatan Kosambi. Di Kecamatan Kosambi ini sendiri di Kabupaten Tangerang. Jadi mungkin ini menginspirasi juga buat kaum muda yang pengen atau ada niatan untuk menjadi kepala desa. Ya, nanti kita lanjut aja berbagi kisah. Mungkin dari ininya dulu kali. Kalangan keluarga gitu, dari latar belakang keluarga dulu. Ya pertama memang latar belakang keluarga. Yang pertama orang tua pernah menjabat juga menjadi kepala desa Jatimulya di tahun 88 sampai 2007. Kosong 2 periode, akhirnya ada kesempatan di pemilihan tahun kemarin tahun 2019 ikut peserta menjadi kandidat calon kepala desa, dan pelaksanaan kemarin di tanggal 1 Desember alhamdulillah dapat diberikan amanah warga desa Jatimulya, akhirnya menjadi kepala desa desa Jatimulya. Terpilihlah kita, baru mencalonkan dan langsung terpilih. Amin, alhamdulillah. Mungkin karena namanya jiwa muda gitu, program-programnya juga program yang bagus, bisa dibilang relevan gitu buat kaum muda gitu di era 4.0 ini. Terus kalau buat dari awal nih, dari sekolah gitu, sekolah kita SD yang di pendidikan sini di daerah kita juga di Cengklong 1. SD Cengklong 1. SMP di SMP Negeri 1 Kosambi juga. Cuma SMA kita di Kota Tangerang di SMU Yupentek 1. Yupentek di Cikokol. Dan S1 kita ngambil di Universitas Indonesia Esa Unggul. Di Esa Unggul. Itu ambil di jurusan apa? Alhamdulillah di jurusan hukum kita ngambil. Jurusan hukum. Nah, ini kan lagi banyak para siswa yang mau lulus dari sekolahnya, terutama siswa SMK. Kira-kira apa gitu yang motivasi apa yang mau diberikan buat yang mau dikasih buat siswa lah. Ini kita bahasa Tangerang aja, karena ini Tangerang itu punya ciri khas bahasa tersendiri. Jangan baku-baku, nanti kita ikut kaku. Jadi ini bagaimana? Gimana ya? Ya intinya kalau untuk kaum muda-mudi yang baru lulus sekolah baik di tingkat SMU ataupun SMK yang belum bisa melaksanakan ke jenjang lebih tinggi lagi, yang pertama ya banyakinlah ilmu yang bermanfaat, terutama kalau memang di satu desanya atau di kecamatan bahkan kabupaten ada pelatihan kerja. Itulah kesempatan para kaum muda untuk ikut latihan kerja, karena ya anak baru lulus sekolah ini kadang-kadang kan masih minim pengalaman, sedangkan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah kita membutuhkan calon pekerjanya ini yang udah butuh latihan kerjanya ataupun ada butuh wawasan lah dengan di bidang masing-masing gitu. Ya emang kalau lihat di lamaran kerja pengalaman minimal 2 tahun, kan sulit jadinya kan. Untuk orang-orang yang pemula. Jadi ambillah kesempatan tersebut, karena kita bagaimana perusahaan itu tetap mau mencari orang yang
udah pasti yang lebih bisa, jadi tidak bisa mau mengajarkan lain ngajarkan lagi. Jadi pun kita kalau udah ada regularitas ikut pelatihan ataupun apa, gaji pun juga bisa sesuai. Tidak semua perusahaan juga memberikannya gitu di bidangnya masing-masing. Dan terus ada nggak nih program yang buat mendukung ini nih apa, pemuda siap kerja? Kita juga memang kemarin satu program kita ingin membuat badai latihan kerja di desa kita. Alhamdulillah program saya ini sebelum saya melaksanakan, bahkan di Kabupaten Tangerang juga saya mengucapkan terima kasih, mau ada wacana membuka bikin gedung balai latihan kerja yang ada di Desa Jatimulya. Jadi mudah-mudahan di Desa Jatimulya ini cepat terlaksana. Amin. Nah, kalau ini terlaksana pun, jadi warga Desa Jatimulya dan khususnya Kecamatan Kosambi tidak jauh-jauh lagi untuk mengikuti balai latihan kerja tersebut. Jadi di Desa Jatimulya ini akan dibangun balai latihan kerja. Sarananya pun kemungkinan insya Allah akan sesuai dan juga lengkap lah. Nah, gitu. Mudah-mudahan di 1 tahun 2 tahun ke depan ini sudah bisa berjalan. Amin, mudah-mudahan. Nah, kira-kira buat yang baru lulus ini, itu kan kadang masih bingung antara ke perkuliahan atau kerja, apalagi di daerah kita ini daerah-daerah yang daerah industri 4.0. Jadi kadang bingung, ada juga yang orang tuanya udah kerja aja, apalagi perempuan ujung-ujungnya di dapur, ntar juga dikawinin kalau ada yang kawinin. Tapi mudah-mudahan ya memang itulah kadang-kadang pola-pola pikir orang tua kita yang masih pemahamannya kurang. Karena sekarang kan emansipasi juga udah pemerataan, baik laki-laki dan wanita pun sama bisa berkarir, ya kan. Cuma kalau memang masih ada kesempatan dan mampu untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi, seperti kayak ke S1 ataupun ke perguruan yang lainnya, itu alangkah baiknya tetap diambil. Seandainya pun kita pekerja, ya usahakan kita yang ambil yang kuliah Sabtu Minggu, yang terbuka lah hitungannya. Jadi menambah wawasan kita, ilmu kita, jadi cara berpikir kita pun, terutama di Kota Tangerang, saya juga banyak sekali melihat orang-orang tua kita masih kurang memperhatikan pendidikannya kepada anak-anak yang jadi anak kurang motivasi, orang tua juga kurang mendukung. Jadi akhirnya masa bodoh kayak gitu kan. Ya udahlah, kalau emang lu gak mau sekolah atau gak mau ngelanjutin, itu gak digembleng. Tuh beda lah. Beda kita juga kadang iri ataupun sama warga-warga dari lain dari provinsi kita yang sangat gigih sekali untuk menyekolahkan anaknya. Bahkan dia pun kita lihat anaknya, orang tuanya pedagang sayur ataupun juga yang lain-lainnya lah, usaha kecil, tapi dibela-belain untuk pendidikan anak, karena dia juga tahu, merasakan, karena gua kayak gini, tapi anak lu jangan sampai kayak gini. Jadi semangat orang tua ini menumbuhkan semangat anak juga untuk belajar gitu kan. Jadi gak dipatahin semangatnya gitu. Ya tujuannya buat kehidupan dia lebih baik lagi kayak gitu. Beda lah orang berpendidikan sama pendidikan minim, walaupun memang rezeki sudah ada yang ngatur sama yang maha kuasa. Cuma kan setidaknya kalau kita punya bekal ilmu gitu kan ya bisa bermanfaat lagi, terutama buat diri dia, keluarga dia kan gitu. Iya, kayak ada perkataan, tidak akan sia-sia di suatu negara orang yang mempunyai ilmu. Ya betul. Ya, carilah rezeki ini bagaimana mudaratnya, manfaatnya, keberkahannya yang pertama. Jadi nggak cuma dari segi yang penting dapat duit nih, tapi ditimbang lagi lebih banyak mudaratnya, atau enggak. Nah ini buat anak muda nih, kadang ada gitu kayak penawaran kerja di mana nih, dan ujung-ujungnya ya ada lah gitu beberapa pekerjaan yang bisa dibilang kurang baik, merusak moral ada lah. Tapi ya itu tadi, kalau bisa dipilah lagi lah baiknya, karena walaupun bagaimana juga rezeki itu juga kan ya cari keberkahannya kan lebih manfaat hitungannya. Jadi jangan cuma cari uangnya, tapi keberkahannya juga.
Karena kalau orang-orang kita itu masalah berkah itu udah paling-paling. Yang penting berkah, yang penting berkah. Ya itulah. Ya kita kan namanya orang muslim ya kan. Ya terutama yang kita kedepankan ya itulah keberkahannya, keridhaan yang Maha Kuasa kan kayak gitu. Oke, siap. Jadi Pak Lurah ini siap menggembleng bukan hanya anak, bahkan orang tua. Nah, ayo, orang tua, penting belajar itu pendidikan. penting, pendidikan Nah, itu penting. pendidikan. Kira-kira apa aja nih yang harus dijauhi dan apa yang harus yang sebaiknya dilakukan oleh pemuda? Yang pertama tadi narkoba. narkoba. Harus benar-benar dijauhin lah. Jauhin Jangan narkoba. sekali-kali didekati ataupun ajang coba-coba. Coba-cobanya jangan ya. Karena kalau udah kena bahasanya kan, udah tercandu, udah menjadi konsumsi gitu kan ya. Waduh itu sangat merugikan pribadi sendiri, Udah keluarga, rugi jasa rugi pokoknya. jasa pokoknya mana. Ya itu yang pertama itu. Jadi tujuannya juga jangan sampai masa depan kita ini rusak dengan hal-hal seperti itu. Ya, jangan cuma agak gengsi lah. Nah, kadang-kadang kan anak muda gengsi lah, apalah pengen ikut-ikutan coba itu kan. Ya itu padahal yang menjerumuskan mereka dan keluarganya. Terus ya itu yang pertama, yang kedua kira-kira apa tuh? Ya, kerja keras lah itu. Kerja keras itu penting namanya. Ya kita sekarang kan juga zamannya juga zamannya IT lah. Ya, kita walaupun juga masih sekolah ataupun masih kuliah, kita juga masih udah bisa berdagang di online. Ya kan? Manfaatin lah kesempatan tersebut di hobinya kita bisa manfaatkan buat di usaha kita. Jadi olahraga atau apa, ya itu kesempatan kita. Syukur-syukur masih muda udah nggak minta jajan. Alhamdulillah kan kayak gitu. Amin. Amin. Nah, jauhi narkoba, bekerja keras, jangan jauh sama Allah ya. Betul. Salat utama itu. Oh berarti udah mencakup dua itu, yang harus dihindari dan yang harus dilakukan. Benar. Secara garis besar itu dua. Jangan ya narkoba dan bekerja keras, dan jangan lupa berdoa juga. Karena apapun usaha kita tanpa ridhonya Allah, tanpa ridho orang tua, ya kita bukan apa-apa. Jadi orang pun percuma. Ya kayak saya lah. Saya juga kemarin untuk bercita-cita menjadi kepala desa pengangguran nih. Nah, waktu itu kita 2013 kita juga mencoba usaha. Satu usaha di bidang toko bangunan. Nah, berjalan seiringnya waktu hampir 2 tahun. Yang mungkin juga kita nggak ada basic di situ. Tutuplah kita. Karena bukan passionnya ya. Betul. Ya dapat berapa bulan nganggur. Adalah kesempatan pencalonan. Pencalonan kepala desa. Sama kita juga dalam keadaan pengangguran, budget minim ya kan kayak gitu. Unik ya. Akhirnya dengan ridhonya orang tua, istri, keluarga, ya alhamdulillah diberikan kemudahan namanya Maha Kuasa sampai terpilihlah kita menjadi kepala desa. Ridho orang tua. Itu penting sekali. Yang kunci utama itu. Yang tadinya beliau nganggur karena ridho orang tua, alhamdulillah. Pemuda hari ini, pemuda yang akan masa depan. Yang akan datang. Ya itulah. Kita kutip hal itu, ya, kita tanam di diri kita. Ya alhamdulillah terijabah dengan kalimat seperti itu. Jadi memotivasi diri sendiri itu penting. Ridho orang tua. Oke, mungkin segini dulu dari kita, ini bincang-bincang hangat. Dari tadi juga kita udah banyak ngobrol. Cuma yang setelah ini kita lanjutin lagi. Siap. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.